Yang kaya tetap oligarki, yang kaya tetap pemerintah dan perusahaan ya penambangnya itu. Makanya dipersoalkan oleh masyarakat. Itu poin satunya itu ya, menurut saya kenapa kemudian banyak ditolak oleh masyarakat. Nah, ada yang mendukung nggak? Ada yang mendukung. Ada dong. Mereka yang diuntungkan lah jelas. Kalian mau makan, mau enggak, mau punya rumah, mau enggak, ya bodo amat itu. Yang penting makanya masa depan kita Gen Z khususnya gitu ya. Kalau kita nih cuek kepada masalah politik, mereka ini makin gila menjarahnya itu. Diingetin aja, dikritik aja segini parah gitu. Iya. Jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel Jebret. Oke, sebagaimana nama channel kita yaitu Jebret, yang mana artinya adalah jeda berpikir reflektif totalitas. Oke. Gokil. Yang mana Jebret itu kita ingin menghantam setiap pemikiran yang mainstream, ya kan? Sekarang kita lagi ingin membahas tentang temanya adalah sumber daya alam. Menarik itu. Menarik sekali bro. Ini lagi hot issue, hot issue. Panas ya. Iya, ya kan? Banget ini. Bahkan kemarin-kemarin yang mana kita sudah ketahui tentang kasus Raja Empat. Raja Empat. Nah, ini sangat booming sekali. Bahkan mengguncang lah Indonesia ini, mengguncang. Oke, terkait sumber daya alam khususnya Raja Ampat nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau kenalin dulu karena kita sekarang ada bintang tamu. Siapa tuh? Ada dua orang. Ada dua orang bentuk bintang tamu kita. Yang pertama adalah Kang Ucup. Kang Ucup. Kang, mungkin nama panjangnya siapa Kang? Muhammad Fadilah. Panggilannya Ucu. Dipanggil apa nih? Ucup. Kang Ucup ya? Kang Ucup. Yes. Kang Ucup ini beliau sebagai apa nih Kang? Kira-kira Kang? Sebagai apa, Cuk? Sebagai apa nih? Apa ya? Mahasiswa ya? Mahasiswa yang cukup peduli terhadap isu-isu sosial. Masya Allah. Kemudian yang satu lagi adalah beliau ini Kang Ali. Kang Ali beliau seorang penggiat sosial media yang juga aktif dalam isu-isu sosial, isu-isu masyarakat. Apalagi tentang sumber daya alam ini. Menarik. Berarti pas ya? Pas banget nih. Sesuai dengan pembahasan. Betul sekali. Jadi sama-sama orang-orang yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu masyarakat. Oke. Menurut langsung aja ya. Menurut Kang Ali nih Kang, kira-kira nih Kang, sebagai penggiat media sosial yang cukup aktif dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kemarin kita ada kasus Raja Ampat. Nah, menurut Kang Ali nih, melihat fenomena tersebut, kasus tersebut, menurut Kang Ali gimana nih pandangannya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang asik ya ngobrolin tentang politik. Ini kan berat politik sebetulnya ya. Tidak semua orang mau bahas politik, seneng bahas politik. Apalagi Gen Z ya. Apalagi Gen Z. Aduh, susah banget. Gen Z tuh karena terbiasa hidup enak Gen Z itu sebetulnya. Fasilitasnya ya, fasilitasnya. Walaupun sebetulnya tidak enak juga faktanya hari ini. Nganggur juga kan? Dibahas ya. Terancam tidak punya rumah ya, pekerjaan sulit gitu. Walaupun wakil presiden kita mengatakan akan ada 19 juta pekerjaan. Benar juga. Riba itu. Tapi Allah alam lah ya. Halo, Alam. Ya kabar buruknya dari pemerintah datangnya. Kabarnya itu yang biasa hanya sekedar lip service saja. Nah baik teman-teman, jadi luar biasa ya, anak muda membicarakan politik ini berarti kan sebuah saya apresiasi lah karena suatu hal yang berat ya. Tapi mudah-mudahan nanti di sini bisa dibawakan dengan ringan sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan ya, baik kalangan
intelektual, termasuk juga kalangan masyarakat umum ya khususnya. Karena mereka juga perlu tahu sebenarnya kasus ini gitu. Nah kalau bicara tambang Raja Ampat, jelas karena ini ditolak oleh semua kalangan ya. Kenapa ditolak? Karena ini merusak sebetulnya. Fisiknya, kasat matanya yang merusak nih masalahnya kan. Alam yang begitu indah di Raja Ampat, ini kan bagaikan surga katanya Raja Ampat itu. Mana belum ke sono lagi. Belum pernah ya? Saya pernah ke Papua Barat Dayanya, ke Sorongnya. Cuman karena Raja Ampatnya mahal, saya jadi nggak ke Raja Ampat. Jadi ke Papua saya hampir 5 kali ya bolak-balik ke sana tuh. Ke Sorong sama ke ujung ke Merauke, ke Jayapura juga. Cuma emang nggak sempat ke Raja Ampat karena ongkosnya cukup mahal juga. Dari Sorong itu masih ada sekitar 6 jam 8 jam lah gitu. Dari Sorongnya ya ke Raja Ampatnya. Karena di sana kan komunitas muslim juga banyak di Raja Ampat itu. Banyak muslim ya di sana. Jadi Papua itu kan dikenal mayoritas Kristen ya. Padahal muslim juga banyak juga sebetulnya. Ya hampir sama lah. Bahkan yang mengatakan banyak muslim ya di sana itu daripada Kristennya. Nah, bicara tambang itu karena yang dilihat ini ada wisata atau surga dunia lah sebut gitu ya. Kemudian dirusak oleh tambang. Ya siapa yang nggak marah coba? Pekarangan yang indah atau tempat yang indah tiba-tiba dirusak oleh tambang gitu. Sebenarnya kalau tambang ini, mungkin kalau tambang ini menguntungkan masyarakat, dengan tambang ini misalnya sekolah gratis, pesantren gratis, kesehatan gratis, jalan jadi bagus, mungkin orang tidak akan terlalu mempermasalahkan. Cuma persoalannya sumber daya alam semakin rusak tadi ya, dengan akses tambang ini. Bahkan tambang batu bara ini menyisakan 42.000 lubang tambang batu bara ya. Kalau nikel ini kan hanya mengeruk bagian atas saja dia. Tapi kalau batu bara itu sampai ke lubang-lubang batu bara ini kan menyisakan 42.000 lubang. Kalau itu menguntungkan sebetulnya masyarakat khususnya gitu ya. Ya mungkin tidak akan terlalu dipersoalkan gitu. Tapi sudahlah alamnya rusak, tambangnya banyak tapi rakyat tetap miskin. Yang kaya tetap oligarki, yang kaya tetap pemerintah dan perusahaan ya penambangnya itu. Makanya dipersoalkan oleh masyarakat. Itu poin satunya itu ya, menurut saya kenapa kemudian banyak ditolak oleh masyarakat. Nah, ada yang mendukung nggak? Ada yang mendukung. Ada dong. Mereka yang diuntungkan lah jelas. Pastilah. Mereka yang diuntungkan ya. Atau yang mendukung itu orang-orang yang nggak paham. Yang termakan oleh oleh pemerintah bahwa ini untuk kemajuan, untuk kemandirian dan sebagainya. Pasti mereka mendukung ya. Dan orang-orang sama sekali nggak ngerti politik biasanya. Tapi kalau orang melek lingkungan ya, termasuk teman-teman semua mahasiswa, kaum intelektual yang dia punya idealisme bahwa merusak lingkungan itu sebuah kesalahan ya, itu pasti marah dengan kondisi yang ada hari ini, terus pertambangan yang ada di Raja Ampat ya. Ini kan Raja Ampat ini sebagai ini ya, trigger aja sebenarnya, padahal tambang yang rusak ini kan di mana-mana sebetulnya yang rusak itu, bukan hanya di Raja Ampat, sudah di mana-mana. Nah, cuma kenapa Raja Ampat ini viral? Karena tempat itu surga dunia nih Raja Ampat ini. Semua orang dari berbagai dunia itu datang ke sana. Walaupun antum tadi belum pernah datang ke sana ya. Sama juga gitu. Kaman juga ini. Ini surganya dunia. Nah, dirusak sama mereka itu. Ya. Yang hasilnya itu nggak tahu kemana gitu. Karena secara fakta tambang ini tidak memberikan sumbangsi yang besar kepada negara, kepada pemerintah. Sehingga akhirnya kemudian kata masyarakat, ya ngapain dirusak, hasil ke negaranya juga nggak ada gitu kan gitu. Makanya orang kemudian banyak menolak gitu. Dan ini kan merusak lingkungan ya. Nah, apalagi kan kaum Gen Z ini terkenal generasi yang peduli terhadap iklim, lingkungan dan sosial kan. Gen Z itu beberapa penelitian demikian lah gitu. Makanya ketika teman-teman mengangkat tema ini, menurut saya ini luar biasa ya, bagus. Karena juga untuk menyadarkan masyarakat, termasuk mungkin menyadarkan Gen Z teman-teman yang lain. Gitu ya kurang lebih di awal. Tapi gini Kang, kan tadi Akang bilang bahwasannya tadi perusahaan-perusahaan tambang ini keuntungannya untuk oligarki ya tadi. Tapi menurut sistem perundang-undangan kita nih Kang ya. Jadi di pasal 33 itu di Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya itu kurang lebih
bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan keuntungannya itu untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi sebetulnya kan kalau misalkan apa namanya ya? Kalau kita bilang itu keuntungannya bukan kembali oleh negara, tapi di undang-undang itu jelas gitu Untuk rakyat ya. untuk Untuk rakyat gitu dikuasai oleh negara dan untuk rakyat lagi kembali. Rakyat mana ya? Mana? Rakyat yang mana? Iya. Cup, Oh, nggak rakyat tahu mana nih. Cup? Ya mungkin rakyat Indonesia secara umum. Apakah dari negara itu tidak ada sanksi atau mungkin pengawasan gitu Kang? Baik. Pertama harus dipahami dulu tuh apakah undang-undang ini menyatakan bahwa kekayaan alam atau sumber daya alam tadi itu milik negara atau milik rakyat. Nah, di pasal ini kan dikelola negara ya. Iya. Nah, tapi saat ini itu pemerintah menganggap bahwa ini milik negara. Oh iya. Jadi siapapun yang sekarang jadi pemerintah yang menguasai negara ini, mereka merasa berhak untuk kemudian mengatur sumber daya alam. Karena merasa milik negara. Merasa memiliki tadi, Bukan milik masyarakat. bukan milik masyarakat. Karena kalau kita kembalikan kepada literatur Islam, sumber daya alam ini sebetulnya kan milik rakyat. Al muslimuna syuraka'u fisalas filma wal kala wan nar. Bahwa umat Islam itu berserikat dalam 3 perkara, dalam air, padang gembalaan dan api. Nah, kalau air ini kan misalnya sumber daya air ya, Iya. sumber-sumber air itu tidak boleh dimiliki oleh individu, misalnya mata air gitu yang sifatnya banyak untuk orang banyak itu tidak boleh dimonopoli oleh individu, dijual apalagi gitu ya. Kemudian padang rumput, padang gembalaan, hutan sebagainya milik orang, termasuk api. Api di sini itu disebutkan oleh para ulama itu energi panas seperti minyak bumi, batu bara. Dan yang paling penting lagi adalah clue-nya sebetulnya. Clue-nya itu adalah apa? Segala sesuatu yang itu bersifat banyak, mengalir, dibutuhkan oleh banyak orang, dan kalau dimiliki oleh individu itu akan berakibat orang lain susah mengakses, karena kan kebutuhan banyak orang nih ya, sumber daya alam ini, maka itu terkategori milik umum, milik rakyat, milik umat Islam, jadi bukan milik negara. Nah, jadi kalimatnya salah ya? salah, jadi bukan milik negara nih. Milik negara. Nah, terus kalau lantas peran negara itu apa? Negara itu hanya mengelola sebetulnya, Pihak yang mengelola. pihak mengelola saja. Hasilnya dibagikan. Hasilnya untuk rakyat. Nah, benar tadi itu di undang-undang itu bahwa untuk hasilnya. Cuman negara ini pemerintah ini kadang-kadang sering mengartikan bahwa ini milik negara nih, milik pemerintah. Yang mimpin doang berarti. Makanya mimpinnya seolah-olah mereka nih berhak melakukan apapun terhadap sumber daya alam itu. Oh iya. Bisa memberikan kepada asing, swasta dan sebagainya dengan pengelolaan sekarang. Itu satu ya. Jadi kesalahannya adalah paradigma mereka mengatakan bahwa ini milik pemerintah, milik negara, itu salah itu. Salah. Kemudian yang kedua, Indonesia terkenal banyak aturan. Banyak aturan. Bukannya bagus ya? Bukannya bagus. Iya. Nah, Iya, dan ngerti. sayangnya aturannya tumpang tindih. Kalau kita mengacu ke pasal 33 tadi, Iya. benar tuh harusnya tidak boleh dikuasai oleh swasta, oleh individu. Tapi di pasal-pasal yang lain, contoh misalnya di Undang-Undang Minerba tahun 2020 ya, tahun 2020 yang terbaru ini, itu malah memberikan tambang ini kepada BUMN, kepada badan-badan usaha, bahkan yang terbaru ini tambang boleh dikelola atau dimiliki oleh ormas. Oh iya, benar. Juga oleh kampus. Iya. Termasuk di kampus Ana juga itu. Sama juga. Iya. Jadi kenapa kampus harus diberikan kelola tambang supaya mulut kalian jadi kan Jangan kampus banyak ngomong. jangan banyak ngomong, kan kritis sebetulnya kampus Iya. kan. Nah, gitulah harapannya dengan tambang ini tuh kalian tuh mingkem lah, jangan banyak ngomong. Iya. Gitu ya. Termasuk ormas. Nah, jadi banyak aturan tumpang tindih. Termasuk juga aturan pusat dengan aturan daerah juga kadang-kadang begitu. Pusat kadang-kadang melarang. Tapi daerah punya kewenangan dengan otonomi itu, misalnya kan otonomi daerah punya kewenangan mengelola tambang, memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan. Nah, jadi akhirnya tumpang tindih tuh. Jadi satu aturan dengan aturan lain saling kontradiksi. Saling kontradiksi. Nah, disitulah sebenarnya celah-celah oligarki itu bisa masuk. Karena pertanyaannya kritisnya.
Kenapa aturannya kok kontradiksi? Udah ditumpang di tinggi ya. Kenapa gitu ya? Kenapa kira-kira buat teman-teman? Kenapa aturannya banyak yang berbeda atau tidak serempak dari pusat sampai daerah? Kenapa kira-kira? Mungkin karena kepentingan mungkin ya. Betul, kepentingan. Dan yang kedua, mekanisme pembuat aturan di negara kita ini kan, jadi presiden punya perpres, kepres, ya. ada juga undang-undang DPR kan. Ya. Kemudian bupati juga punya perbub. Ya. Kementerian juga punya permen, ya bukan permen ini ya, tapi peraturan menteri. Ya. Jadi semua lembaga berhak mengeluarkan peraturan, termasuk perdes itu, desa termasuk juga itu boleh mengeluarkan aturan perdes. Ya pasti yang nanti bilang tadi membuat aturan ya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Iya. Makanya banyak yang nabrak. Nggak kompak gitu ya. Jadi nggak kompak, aturan dari pusat sampai bawah itu nggak kompak. Makanya tadi tumpang tindih. Tumpang tindih. Ditumpang, ditindih. Kecuali misalnya aturan dari pusat sampai daerah itu pakai Al-Qur'an misalnya Al-Qur'annya gitu. Itu pasti akan serempak. Sama. Nah, sekarang kan sumber hukumnya kan bukan Quran kan. Iya. Tapi syahwat penguasa itu makanya tadi beda-beda aturannya. Paham ya? Nah, kalau lebih gitulah. Kenapa kemudian banyak melanggar aturan itu karena tadi setiap aturan di berbagai level itu berbeda. Gitu di awal. Tapi gini Kang, tadi tuh menarik. Katanya gini, tambang itu buat oligarki keuntungannya. Nah, tapi ketika misalkan tambang dikelola oleh ormas, salah juga. Ya kan? Padahal ketika ormas yang menguasai, misalkan salah satu ormas ya, misalkan karena ormas harusnya masyarakat dong. Karena dikuasai masyarakat kan, oleh Organisasi ormas masyarakat. kan. Iya kan? Terus tapi kalau misalkan ini dilarang juga Kang, misalkan. Terus maunya apa gitu? Maksudnya, gimana Kang? Bingung, Gen Z bingung nih. Gimana? Biar bisa ke masyarakat tuh gimana? Ya, ormas ini kan organisasi kemasyarakatan. Iya. Ini kan milik masyarakat. Iya, Dikuasai asing marah. Iya. Dikuasai swasta marah. Terus dikuasai ormas juga marah. Terus maunya lo tuh apa gitu kan? Iya, Bahasanya kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, sekali lagi teman-teman sih pahami begini. Tadi dalam pandangan Islam ya bahwa sumber daya alam ini kan milik rakyat. Nah, negara itu sebenarnya fungsinya hanya mengelola. Harusnya mengelola. Nah, hasilnya itu nanti untuk rakyat. Nah, mengelolanya negara itu memang bisa nanti negara itu menggunakan pihak ketiga. Artinya tuh tidak mesti harus negara turun tangan langsung gitu ya. Tapi bisa pihak ketiga, kontraktornya dan sebagainya lah gitu. Tapi akadnya adalah mereka ini sebagai ya sirkah atau pekerja. Nah, selama ini faktanya tidak begitu. Kita punya katakanlah punya gunung emas nih, atau tadi punya tambang, punya gunung nikel yang ada di Raja Ampat. Nah, seringkali itu pemerintah mengeluarkan izin kepada perusahaan A gitu. Ini fakta sekarang yang terjadi ya, kepada perusahaan A dengan kontrak sekian puluh tahun kayak PT misalnya PT GAK Nikel nih yang di Raja Ampat. Termasuk juga ada PT-nya milik Aguan. Itu sampai 2003 sampai 2040-an kurang lebih ini masa pengelolaannya itu. Panjang Ya, juga ya. panjang. Nah, tapi bagi hasilnya itu sebetulnya yang jadi bagi rugi itu negara itu. Negara hanya mengambil royalti sama mengambil pajak. Jadi kecil banget. Iya. Jadi kan itu seperti menyerahkan kepada Iya. asing atau swasta. Jadi bukan negara sebagai pengelola utama, tapi negaranya sebagai regulator aja jadinya gitu loh. Silahkan kelola, pokoknya modal sendiri, pokoknya negara minta royalti sekian, minta pajaknya sekian. Contoh misalnya PT Freeport, sudah puluhan tahun dari tahun sekitar tahun 70-an, ya sampai sekarang tuh kurang lebih mungkin sudah 50 tahun PT Freeport. Coba teman-teman bayangin ya, Indonesia ini hanya dapat 1% royaltinya, 1%, ditambah dengan pajak ABCD. Jadi uang yang masuk negara itu kecil banget karena pola pengelolaannya tadi itu seperti menyerahkan kepada asing atau swasta asing maupun lokal gitu ya. Jadi pola ini sebetulnya yang keliru, ini undang-undangnya. Terus juga misalnya ya, saya akan berikan satu contoh misalnya begini. Indonesia itu punya tambang batu bara. Tahun 2023 saya ngitungnya ya, 2023 itu batu bara itu produksinya 750 juta ton. Ya, tahun 2023 nih. 775 juta ton.
Untuk kebutuhan dalam negeri 220 juta ton. Berarti sekitar 550 juta ton itu yang diekspor keluar, sisanya tuh batu bara itu. Nah, katakanlah harga terbaik batu bara itu $114 per tonnya. Nah, kalau dikali berarti kan kurang lebih 1,7 atau 1,8 juta kalau dirupiahkan ya. Nah, dikalikanlah 1,8 juta ini dikalikan 550 juta ton tadi. Ya. Itu keluar angkanya sekitar 1113 miliar. 1.000 miliar lebih. Iya. Triliun. Belum, ya 1 triliun ya, 1.000 miliar 1 T ya, 1 triliun. Nah, katakanlah operasionalnya setengah, ya untuk biaya dan sebagainya. Masih ada sekitar 500 miliar. Iya. Nah, uang yang masuk ke negara tuh hanya 140 miliar. Jadi sebagian besarnya masuknya dibagi-bagi tuh ke swasta, ke oligarki dan sebagainya. Jadi makanya kata saya tadi itu, pengelolaan sumber daya alam sekarang itu lebih kepada seperti menyerahkan kepada orang lain. Negara menerima setoran pajak sama royaltinya aja. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet. Padahal sebetulnya kalau negara itu mengelola sendiri, itu tentu hasil yang besar tadi itu untuk negara. Dan bisa dibayangin ya, namanya swasta, operasional pasti kan lebih tinggi harganya kan. Iya. Beda dengan ketika negara yang ngelola langsung. Itu baru dari satu batu bara. Dan teman-teman tahu ternyata kalau dihitung-hitung oleh ahli ya, Dr. Ishak misal mengatakan potensi batu bara di Indonesia itu bisa menghasilkan 2.000 triliun sebetulnya setiap tahun itu ke Indonesia itu. Setiap tahun. Setiap tahun harusnya. Harusnya sekolah gratis ya. Nah, saya mau bacakan satu judulnya aja sebetulnya. Mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad, tahu ya? Abraham Samad. Beliau mengatakan rakyat, baik rakyat jelata sampai ke PNS itu bisa digaji 20 juta per bulan. Kalau sumber daya alam tadi itu korupsinya dihilangkan dan kebocoran-kebocoran itu bisa ditutup. Jadi kita bisa dapat 20 juta per bulan. Per orang. Per orang. Bocah juga. Dapat cuma. Akhirnya merata dari kalangan atas Itu bawah. kira-kira kalau punya 20 juta per bulan pengen beli apa nih tuh ya? Aduh, bisa kebayangkan berarti kalau negara sudah bisa bagi-bagi duit, berarti kan pendidikan masih gratis. Iya. Sekolah gratis, kuliah gratis, kesehatan gratis, jalan banyak bagus. Uang sudah surplus kan? Ini loh 20 juta per bulan kata Pak Abraham Samad. Beliau kan ngerti kan orang apa namanya ngitung kan, beliau orang hukum juga gitu. Dia ngerti hitung-hitungannya. Jadi potensinya itu ketika korupsi dihilangkan, kemudian kebocoran SDA-nya itu kemudian ditutup. Karena kalau kata Walhi itu potensi kerugian sumber daya alam yang dikorupsi itu mencapai 437 triliun setiap tahun. Potensi yang dikorupsi, bocornya nih. Kebayangkan jadi kalau dibikin ke rakyat dapat berapa kita ya? Nah, jadi pengelolaannya sebetulnya yang salah tadi. Jadi ormas apakah salah? Ya sebetulnya ketika dia menerima konsesi tambang ini, ya salah gitu. Karena yang benar itu adalah dikelola negara. Tambang sekarang ormas apa kemampuannya? Wong dia kan bukan perusahaan tambang kok tiba-tiba dapat izin tambang. Ya nanti ujung-ujungnya juga ormas ini akan menyerahkan kepada pihak yang lain lah yang punya duit. Ormas punya duit dari mana coba? Iya. Dari patungan gitu. Kan nggak lucu. Jadi kesalahan terjadi pada pihak yang mengelola, ya, yang pada akhirnya pembagian sumber daya alam yang kemudian menjadi harta itu nggak merata kepada rakyat. Iya, Yang jadi harusnya kan Papua Barat ya, Barat itu kan seharusnya menjadi provinsi yang terkaya jika Terkaya distribusinya bagus ya. Emas nih kok. Nah saya kan kalau lihat berita itu Papua Barat Daya itu masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia. nah itulah makanya. Orang masih banyak yang telanjang Aneh ya, kan. aneh berarti ya. Padahal di situ tambangnya. Itu emas itu loh, Freeport itu dari tahun 70. Papua ini masih miskin sampai sekarang. Aneh ya, Dari gunung yang tadinya gini sampai lembah. ke bawah. Ke bawah itu kan sampai terowongan ya katanya, menggali sudah ke bawah itu tuh kalau dipanjangkan terowongan itu Jakarta sampai ke Surabaya itu. Panjang terowongannya. Hampir 700 km itu.
Menggali ke bawah terus tuh. Emas semua itu diambil. masih ada kira-kira. Itu Pak ada lah. Kalau nggak ada mah udah diberhentiin. Masih banyak gak ya kira-kira itu? Masih banyak potensinya. Makanya kontrak karyanya kan panjang kan Freeport itu. Belum habis perpanjang lagi. Tapi kan kemarin nih Kang, berarti kan kemarin kasus Raja Ampat nih udah dicabut nih ya beberapa izinnya udah dicabut kecuali yang PT GAK itu yang di Pulau GAK. Kalau menurut Kang Ali nih dengan dicabutnya PT-PT tersebut apakah setidaknya bisa jadi solusi gitu? Sebetulnya ini kan bentuk reaksi pemerintah ya ketika diprotes oleh masyarakat viral. Di kita kan begitu, hukum ditegakkan ketika viral kan. Iya, viral, jalan. Bener nggak? Iya. Kalau nggak viral ya lambat. Proses Jadi Formalitas. proses. Tapi kalau viral cepat. Nah, termasuk juga Raja Ampat karena viral. Oke, siap. Mendunia gitu ya. Nah, akhirnya kemudian pemerintah kan harus bersikap kan. Iya. Nah, maka sikapnya itu adalah menutup sementara izin. Iya, menutup aktivitas tambang sementara ditutup sama pemerintah gitu. Apakah solusi? Ya bukan solusi lah. Solusi itu sebetulnya ya dicabut izinnya udah. Tidak boleh nambang lagi di situ karena ngerusak. Karena kalau kita ingin bicara sumber daya alam ya kita tidak menolak ini ya. Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak pertambangan. Cuma selama ini itu ngerusak dan hasilnya bukan untuk rakyat, itu masalahnya. Gitu yang kita protes itu. Sudahlah ngerusak sumber daya alam tapi hasilnya tidak untuk rakyat, untuk orang lain. Itu loh makanya banyak menimbulkan protes di masyarakat itu. Gitu ya. Termasuk yang di Raja Ampat. Jadi solusinya itu sebetulnya ya harus ada aturan yang jelas tadi bahwa ini milik rakyat, ya pemerintah sebagai pengelola saja. Iya. Hasilnya nanti untuk rakyat. Nanti kan pemerintah kita nggak punya duit. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan itu juga punya duit? Ya mereka kan ngutang juga paling kan, untuk operasional gitu, untuk mulai dari mereka eksplorasi ya. Sama mereka melakukan penggalian itu kan juga biasanya mereka nggak pakai uang sendiri kan, pakai uang utang dan sebagainya. Gitu. Kalau swasta aja mampu, perusahaan mampu, apalagi negara. Iya benar. Kalau kita suruh patungan, saya juga siap patungan. Asal hasilnya untuk rakyat. Bener nggak sih? Iya, Kalian siap patungan nggak? Iya kalau hasilnya 50.000 udah apa lah gitu. Asal hasilnya untuk rakyat. Kita siap ketika zaman teman-teman di Aceh dulu kan patungan beli pesawat gitu ya, menyumbang emas ke Indonesia ketika pertama kali Indonesia merdeka itu kan. Karena kan Aceh luar biasa patungan gitu. Nah, termasuk juga maksud saya kalau hari ini pemerintah mengatakan saya nggak punya uang buat ngelola, kita siap patungan gitu. Iya. Daripada utang riba ke luar negeri kan, mending siap patungan. Tapi benar dikelolanya untuk rakyat hasilnya. Jangan diserahkan kepada asing-asing. Ini habis patungan korupsi juga. Nah itu yang Bahaya. kita sebenarnya bikin malas itu. Sudahlah patungan pajaknya di Korupsi. Berarti tadi pencabutan sementara itu untuk meredakan masyarakat gitu. Kurang lebihnya begitu. Oh, Masyarakat iya. panas kan? Biar nggak ribut Biar nggak ribut harus dicabut sementara. Biasanya ada deal-deal di belakang gitu lah. Pemerintah kita udah biasa. Formalitas. Udah nggak kaget itu mah. Udah nggak kaget gitu. Pemerintah kita biasa begitu kan. Di depan apa? Yang penting masyarakatnya nggak ribut lah gitu. Iya. Dibungkam sementara. Dibungkam. Nah makanya tadi kenapa dikasih ke ormas gitu ya. Ormas ini kan juga supaya jadi bumper tadi. Namanya aktivitas pertambangan ini kan pasti ada pro kontra. Bahkan pro kontra itu ini pasti menimbulkan penentangan dari masyarakat. Khususnya masyarakat sekitar lah misalnya yang dirugikan ya. Nah maka ketika ada kontra dari masyarakat, ya kalau ormas ini yang dipasang, contoh misalnya ya di PT GAK Nikel ini kan ada petinggi ormas, tapi nggak usah sebut lah ya. Ormas cukup besar juga di Indonesia, ormas besar dan tua di Indonesia. Salah satu ketua bagian bidang agamanya itu menjadi komisaris. Iya. Nah untuk apa pertanyaannya? Ya untuk bumper. Bumper itu kan kalau mobil itu buat kalau tabrakan tuh pasti bumpernya duluan kan. Jadi bumper itu tujuannya kalau ada masyarakat yang
komplain, dia berhadapan. Kalau ada yang protes, dia yang ngadepin. Termasuk kenapa ada ormas Islam yang ditanam di sana. Karena kan mereka bisa mengeluarkan dalil, bisa mengeluarkan hadis Al-Quran gitu ya, untuk membenarkan sikap rakus pemerintah, sikap rakus oligarki dengan dalil-dalil itu. Jadi alat legitimasi. Alat legitimasi, stempel. Ulama ini stempel nih. Kalau ulama disimpan di perusahaan tambang ini untuk membenarkan sikap rakus perusahaan tadi. Seret. Jualan ayat berarti. Itu maksudnya. Ayat dibaca sama, tapi mereka menafsirkan sesuai dengan pendapatnya mereka. Untuk menopang tadi itu sikap rakus penguasa yang mengatakan bahwa sumber daya alam ini karunia dari Allah, dimanfaatkan gitu ya. Ya manfaatkan untuk siapa? Gitu. Ini fakta menarik juga teman-teman ya. Indonesia ini tahun 2024 itu perolehan. Jadi gini lah. Kalau Indonesia dikatakan sebuah rumah, katakan ini rumah tangga lah gitu aja. Rumah tangga kita ini setahunnya itu butuh 3.300 triliun. Setahun nih rumah tangga kita nih ya, satu ini. Nah, dari mana dapat uangnya 3.300 untuk kebutuhan untuk listrik dan sebagainya? Dari mana dapat uangnya? Pertama dari pajak. Nah, ini kan rumah tangga kita nih, ayo bayar pajak ya. Kalian beli apapun bayar pajak dari rakyat tuh. Terkumpul pajak tahun 2024 itu sekitar 1.900 triliun. Hampir hampir 2 kuadriliun ya. 1.900 triliun. Ininya apa namanya? Hasilnya, hasil pajaknya. Berarti kan masih kurang berapa tuh? Masih kurang ke 3.300, kurang berapa ya? Masih kurang 500-an ya? Nah, kurang sekitar itulah. Dari mana dapatnya lagi? Nah, ada yang namanya perolehan penerimaan bukan pajak, PNBP ya. Penerimaan negara, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Termasuk dari tambang. Jadi negara, katakanlah rumah tangga ini butuh 3.300 dari pajak tadi, urunan masyarakat pajak gitu ya, termasuk pajak bea cukai semacam itu, sekitar dapatnya 1.900. Nah, sisanya dari mana? Sisanya itu diambil dari perolehan tambang batu bara, minyak bumi dan lain-lain itu menyumbang sekitar 500 triliunan itu ke negara itu. Berarti sekali lagi sumber daya alam yang dikeruk sedemikian rupa itu hanya menyumbang sekitar 500 triliun. Bahkan kalau mau diperas lagi untuk mineral batu bara ya, termasuk misalnya tadi ada nikel, batu bara dan sebagainya, itu hanya menyumbang sekitar 240 triliun. Itu pun nggak cukup. Setiap tahun kita harus ngutang karena defisit anggaran. Kebutuhan 3.300, sementara dapat uangnya hanya 2.800-an total semua itu. Dari pajak gitu ya. Dari sumber daya alam tadi yang dikelola tadi. Sisanya harus ngutang setiap tahun. Kemana? Ke luar negeri. Makanya utang Indonesia nggak pernah kelar. Karena setiap tahun kita pasti ngutang 500 triliun itu untuk nutupin kebutuhan selama setahun tuh, anggaran tadi itu. Ada ribanya gitu. Wah, jelas itu. Bukannya riba, tapi itu juga sebagai penjajahan gaya baru tata utang itu. Sama ada korupsi dulu bisa. Ada korupsi, nanti teman-teman bisa kembangkan ya. Tapi maksud saya, jangan utang korupsi. sumbangsih sumber daya alam yang sedang kita bicarakan ini untuk yang tambang batu bara, nikel hanya menyumbang sekitar 240-an triliun, kecil banget dibanding dengan kerusakannya tadi. Iya benar. Kerusakannya. Karena negara ini masih sebagian besar biaya oleh apa? Oleh pajak, oleh belas kasihan rakyat. Negara kita ini sumber daya alamnya kaya, tapi hidupnya dari pajak. Dari kalau teman-teman bayar kampus ada denda ya, bayar pajak. Teman-teman beli kendaraan ada pajak, tiap tahun bayar pajak. Beli tanah, beli rumah ada pajaknya. Masuk ke minimarket, makan di restoran semua kena pajak. Nggak tahu masuk WC kena pajak nggak? Masih Nah, kurang lebih itu. Jadi porsinya itu sangat kecil sekali gitu dari sumber daya alam ini, pemasukan ke negara. Padahal tadi bicara potensi batu bara aja kalau dihitung benar itu 2.000 triliun. Ini semua sumber daya alam di Indonesia itu hanya menghasilkan kurang lebih 400 triliun coba setiap tahun.
kecil banget. Masih gedean pajak ya. Iya. Ada kita tambang banyak ya, ada di tadi Freeport di Kalimantan tuh. Itu baru tambang, belum bicara hutan, bicara emas, bicara minyak bumi, bicara laut. Wah, itu kita ini bisa jadi negara kaya raya, bahkan sudah bukan lagi ribuan, puluhan ribu triliun mungkin kita nih apa pendapatan negara kita kalau serius sih kelola. Yang tadi bisa bagi-bagi ke rakyat 20 juta kok. Iya, itu Anda tuh kalau bayangin punya duit 20 juta per bulan, kayaknya setiap orang di Indonesia tuh punya iPhone tuh kayaknya. Kecil banget iPhone mah. iPhone aja udah. Itu paling gampang. Bocah udah main iPhone aja udah. Iya, Mas. Ya gitulah kurang lebih ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah kita di. Tapi Raja Ampat ini perlu banget ya sih pemerintah itu melakukan penambangan di Raja Ampat, ya kan? Yang katanya ini anugerah dari Allah gitu kan, sehingga harus dimanfaatkan gitu. Iya, saya sepakat, sekali lagi sepakat ini perlu ditambang, ya. Tapi tambang yang tidak merusak. Karena selama ini pertambangan itu hampir semuanya merusak masalahnya. Nimbulin lubang semua. Nah, contoh misalnya ya, kalau kita nih secara misalnya kalau sudah dibuktikan, pemerintah membuktikan nih misalnya ngelola tambang di satu daerah digali, dikeruk, kemudian diperbaiki lagi tuh sungainya diperbaiki lagi, lahannya diperbaiki lagi, dihijaukan lagi gitu ya, direboisasi lagi, jadi bagus lagi. Mungkin masyarakat nggak bakal marah gitu. Iya. Nah, termasuk juga yang Raja Ampat. Kalau bisa ditebang pilih, misalnya tebang pilih itu beberapa pulau yang misalnya tidak dianggap pengganggu lah gitu ya, bisa aja kan gitu. Cuma masyarakatnya sudah kadung tidak percaya kepada pemerintah sebetulnya, kepada perusahaan tambang tuh udah nggak percaya. Makanya sekarang tuh ya lebih baik ditolak. Dan melihat fakta juga sekarang itu, Kang Rizal, yang namanya tambang itu sumbangsinya kecil kepada negara, tapi daya rusaknya besar. Jadi sebaiknya untuk sekarang kalau pola pengelolaannya masih kapitalistik, saya sebut itu ya, masih kapitalistik itu gini, masih diserahkan kepada individu-individu yang punya uang, kepada oligarki tadi. Sebaiknya emang nggak usah ditambang, karena itu hanya akan menguntungkan oligarki saja. Rakyat hanya dapat limbahnya aja, dapat rusaknya aja lingkungan. Sekali lagi kita tidak menolak tambang. Tidak menolak kemajuan teknologi kalau caranya benar, kalau hasilnya juga benar. Berarti boleh-boleh aja ya. Boleh aja sebenarnya, Asalkan tadi ada cara mengolah itu benar. cara mengolahnya yang benar, melibatkan juga ahli. Coba sekarang tuh ya teman-teman baca di undang-undang minerba terbaru ya, itu perusahaan-perusahaan tambang itu seperti diberikan karpet merah oleh undang-undang ini. Izinnya dipermudah tanpa ada AMDAL ya. AMDAL itu semacam kayak Peraturan. analisa lingkungan lah. Ini boleh atau tidak, ini kira-kira berbahaya atau tidak. Jadi AMDAL itu kurang lebihnya diteliti dulu gitu ya. Itu kadang-kadang dikesampingkan supaya perusahaan itu langsung bisa ngelola, dapat izin dan mereka dapat duitnya. Iya. Jadi berpikir tuh pendek banget mereka itu. Jadi sebetulnya kalau pengelolaannya benar, profesional, tidak merusak, kayak hutan misalnya, boleh nggak hutan ditebang pohonnya? Ya boleh, dimanfaatkan karunia Allah, tapi tebang pilih, jangan semua dibabat gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan faktanya kan digunduli hutan tuh kan, gunduli habis, akhirnya ketika hujan longsor, banjir. Ya karena serakah. Harusnya kan tebang pilih, misalnya per 5 pohon 1 pohon yang ditebang. Itu menurut Dr. Ishak juga ya, kalau hutan kita tebang pilih di pohon itu bisa menghasilkan puluhan bahkan sampai ratusan miliar, triliun itu setiap tahunnya itu. Jadi kalau tebang pilih itu ya, misalnya 5 pohon ditebang 1, 10 pohon berarti tebang 2. Nanti yang ini tahun berikutnya ditebang, ya ini kan udah nunggu lagi kan. Jadi akhirnya tuh saling gitu loh, yang ini ditebang, yang lain nunggu. Jadi nggak ngerusak. Kalau sekarang tuh dibabat habis, mumpung dapat izin sikat habis. Nah itu sebenarnya ngerusaknya di situ, ketika ini dikelola oleh swasta atau asing tadi. Mereka tuh nggak mikir rakyat mau buntung kayak rakyat mau banjir, yang penting gue dapat. Nggak tanggung jawab lagi berarti ya? Nggak ada tanggung jawab. Jadi namanya perbaikan lingkungan nggak ada? Nggak ada. Iya ada, tapi mungkin hanya sekedar apa ya namanya ya, sekedar dianggap tanggung jawab gitu. Tapi ya faktanya
Iya. Ya tadi menyisakan 48.000 lubang itu kan nggak main-main berarti kan. Kerusakan hutan akibat sawit dan sebagainya kan nggak parah juga itu Iya, kerusakan. itu katanya sampai si airnya aja ada kandungan besinya, ada kandungan logamnya itu ya. Sampai mencemari kan parah. Airnya itu ikan-ikan juga jadi. Kehidupan masyarakat kualitasnya juga kan jadi rendah karena ya air tercemari, ya ikan rusak gitu. Ya masyarakat Papua misalnya dia hidup tuh hanya dengan nelayan gitu ya. Sementara lautnya dirusak. Terus gimana mereka dapat? Sementara mereka kalau untuk nyari ikan ke laut lepas dananya nggak ada, jauh ya. Kapalnya nggak dikasih, BBM-nya nggak diberikan BBM yang murah. Jadi negara kita ini kalau kita nggak bisa berusaha sendiri, kita ya mati sebetulnya. Jadi pemerintah itu nggak peduli itu, mau makan mau enggak sebenarnya bodo amat gitu. Ibaratnya kalau kita nggak kerja, ya kita nggak makan. Makanya nggak peduli sama kita, pemerintah kita. Kerja. Nggak peduli ya. Kalian mau makan mau enggak, mau punya rumah mau enggak, ya bodo amat gitu. Ya, berarti Banget. makanya masa depan kita Gen Z khususnya gitu ya, kalau kita nih cuek pada masalah politik, mereka ini makin gila menjarahnya itu. Diingetin aja, dikritik aja segini parah gitu. Iya. Apalagi dibiarin ya. Apalagi kalian yang muda-muda itu nggak ngomong, nggak speak up, nggak beropini, mereka makin gila gitu. Jadi pembenar mereka. Jadi jangan dianggap suara kita nih, walaupun yang nonton mungkin nanti puluhan ratusan gitu ya, jangan dianggap kecil, tapi suara ini penting gitu. Karena bagi rezim itu ketika ada masyarakat yang sadar, itu sebetulnya kiamat bagi mereka gitu. Berarti kan ada orang yang perhatikan kejahatan mereka, ada orang yang akan persoalkan kezaliman mereka, dan ini berbahaya bagi mereka. Makanya orang kayak gitu yang berbahaya sebetulnya. Berbahaya. Ngeri. Tandain. Pemuda-pemuda berbahaya. Moderator duluan kalau di Jangan. Tapi kan bahayanya kita nih sebetulnya ingin membuka pemikiran masyarakat, mencerdaskan pemikiran masyarakat. jepret. Jangan jebret ini kan, bukan provokasi ya, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, bener nggak? Kan undang-undang begitu katanya. Jadi jebret itu mencerdaskan sebetulnya. Jadi teman-teman yang nonton, yang lihat video ini, mau dipotong-potong, mau di-share, pokoknya sebarin sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Jangan lupa di-follow juga ya. Subscribe. Ada juga komentar, Promosi. ada komentar kita itu dibilang nyalin pemerintah mulu sih. Padahal kan memang betul kita kan sesuai dengan datanya ada gitu kan. Tapi memang komunitas seperti ini jarang gitu kan. Sehingga membahayakan juga Kang ya bagi pemerintah ya. Ya pertama kan kita nggak mungkin menyalahkan pemerintah kalau nggak salah. Ya. Benar nggak sih? Ya. Ya kita kan menyalahkan yang salah, kita tidak menyalahkan yang benar. Kalau pemerintah benar ngelolanya, kita ngapain nyalahin pemerintah, nggak ada kerjaan banget. Justru karena kita ini kan kaum terdidik, kaum intelektual, kita ini mahasiswa, kita orang-orang dididik dengan pemahaman politik, kita ini tahu sebetulnya bahwa yang dilakukan pemerintah ini salah. Nah cuma kadang-kadang pemahaman kita ini kan nggak bisa diterima oleh masyarakat luas. Iya, benar. Karena masyarakat luas di Indonesia ini sebagian besar masyarakat kita ini secara secara IQ kan rendah kan. Secara pendidikan juga rendah. Iya. 78 ya Indonesia itu kalau nggak salah rata-ratanya. 78. Sementara orang normal berpikir itu sekitar 80-an katanya ya. Coba ya. Berarti di atas rata-rata. Nah makanya pemerintah kita nih teman-teman, kenapa senang bagi-bagi bansos? Karena bagi rakyat kecil, bansos itu adalah pahlawan. Siapa yang bagi-bagi bansos dia adalah pahlawan. Lama. Mau dia korupsi ribuan triliun, mau dia ngerusak sebenarnya nggak peduli, selama dia bagi-bagi bansos dia orang baik. Nah, itu masyarakat kita. Nggak mikir ke depannya padahal itu kan cuma setahun. Betul. Nah beda dengan kita, Iya. dengan intelektual dikasih bansos terima juga, tapi dikritik juga akhirnya. Itu bedanya. Tapi saya atau nggak pernah ada bansos kan? Kalau bansos mah harus, kritik juga harus. Ya, kalau dikasih sama negara ya kita terima lah, kan? Itu hak rakyat gitu kan. Itu yang dipakai kan uang rakyat juga, bukan uang pribadi itu pak. Iya. Bansos itu uang rakyat juga ya. Kalau dikasih kita terima lah. Ya uang kita berarti ya. Tapi kalau dia salah kita kritik. Jangan kayak mohon maaf ya kayak anjing dikasih tulang terus dia diam gitu. Kita enggak, tulangnya kita makan, tuannya kalau salah kita gigit juga. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya
ya sebagai muslim juga jelaskan ya, ada satu hadis yang mengatakan man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ala kulli man. Jika kalian melihat sebuah kemungkaran, baik kemungkaran individu, masyarakat termasuk negara, maka rumah dengan tangan. Fayughayyirhu biyadihi, rumah dengan tangan. Maksudnya apa? Dengan kekuasaan. Nah kalau ke negara kan kita nggak punya kekuasaan dong, kita lawan pemerintah masa punya kekuasaan. Nah maka jika tidak mampu dengan kekuasaan maka dengan lisan. Bersuara lah, kita speak up, bikin podcast kayak kita sekarang bikin jebret dan sebagainya, diskusi ya. Itu baik ya, mengerti pemerintah termasuk. Nah, kalau kita tidak mampu juga ngomong karena takut ditangkap misalnya, takut dipenjara ya, takut dipecat, takut dizalimi pemerintah, diam aja kita, tapi kita benci dengan pemerintah. Nah itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Nah berarti kita kalau speak up begini nih, ini bukan lemah iman kita nih. Oh iya benar. Kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Amin. Dan kita yakin juga teman-teman ya, seutama Rasulullah katakan Abdul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang jolim. Jadi kita ini ketika menyampaikan kepada penguasa itu sebetulnya sebagai bentuk amal soleh. Jadi ya Gen Z yang Islami seperti kita lah intinya ya, yang memahami Islam, bukannya sekedar nggak suka kepada pemerintah, tapi ini adalah menjalankan perintah Rasulullah. Ya, merubah kemungkaran, termasuk juga ini pahala juga besar gitu ya, untuk bisa sebaik-baik jihad dari itu. Nah, kenapa dikatakan sebaik-baik jihad? Karena kalau orang jihad kan kita hanya ngebunuh musuh satu orang ya sudah gitu. Yeah. Tapi kalau menasihati penguasa zalim, dinasihati jadi baik misalnya, itu bisa dibayangkan. Kalau dia selama ini menzolimi 270 juta rakyat Indonesia, tiba-tiba jadi baik, maka dia ini akan berubah menjadi orang yang mengayomi, mengurus 270 juta rakyat. Berarti kan ini jadi luar biasa kan? Makanya disebut sebagai Abdul Jihad. Jadi pahalanya besar sebetulnya. Walaupun ya alat seadanya kita nih ya. Kopi juga ngopi plastik. Plastik ya. Belum di kafe kita nih ngopinya. Tapi kita nih insya Allah termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dapat pahala tadi, Abdul Jihad tadi. Pahala yang besar. Bahkan kalau mereka ngebunuh kita syahid itu. Ketika kita menyampaikan kritik atau nasihat kepada penguasa. Dan juga harus diingat teman-teman ya, netizen yang melihat ini, jangan dianggap kita ini sebagai pembenci. Dikit-dikit jangan pemerintah. Justru ada satu hadis justru yang unik ini. Unsur ahoka zaliman au madluman, kata Rasulullah itu. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu ya. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Sahabat ya Rasulullah, kalau kita menolong orang dizalimi itu kita gampang. Orang dizalimi kelihatan ya kita tolong. Tapi bagaimana kita nolong orang yang berbuat zalim? Dia kan zalim, masa kita tolong? Kalau lebih kita pertanyaan sahabat itu. Nah kata Rasulullah itu, bagaimana cara menolong orang yang zalim, yang berbuat zalim, maka cegah dia berbuat zalim. Teman-teman ketika bikin video seperti ini kan kita ini ingin mencegah pemerintah berbuat zalim kan? Tidak merusak tambang, kemudian tidak merusak alam, serius mengelola tambang. Ini kan supaya jadi benar kan? Supaya tidak berbuat zalim gitu. Nah, kita ini sebetulnya bentuk kasih sayang kita kepada pemerintah. Itu ya, jangan dianggap kita dibenci loh. Justru kita ini sebagai bentuk kasih sayang kepada pemerintah. Jadi mohon pemerintah ya, jangan dianggap teman-teman Gen Z ini pembenci ya. Lihat tuh wajah-wajahnya nggak ada garang-garangnya ini ya. Ini ujung-ujung semua kita ini. Ucup. Orang film juga ucup, masih berbahaya itu. Berbahaya. Imut begini kan. Bentuk kasih sayang, peduli kita terhadap bangsa. Kayak gini. Jadi kalau teman-teman tahu Pandawara ya, yang bersih lingkungan, pasti dia terkenal orang yang cinta lingkungan kan, betul ya? Ya tapi kan bisa lingkungan doang dia tuh. Orang yang suka melihara hewan misalnya terlantar, mengadopsi pecinta hewan, ya hanya bicara hewan. Orang misalnya pecinta hutan, dia bersih-bersihin hutan gitu ya, naik gunung untuk menjaga hutan sebagainya. Pecinta alam.
kalau kita ini pecinta semuanya. Oh, iya. Karena ketika pemerintah ini jadi baik, maka semua hal itu akan jadi baik, lingkungan jadi baik, kemudian hutan jadi baik, laut jadi baik, pemerintah jadi baik, semua jadi baik. Jadi kita nih pecinta di atas pecinta. Atau rajanya pecinta gitu nih. Kalau orang pecinta lingkungan, pecinta hewan, kalau itu pecinta semua. Jadi kalau politik itu bicaranya adalah bicara tentang masyarakat, bicara tentang keumatan, tentang semua hal. Ya alamnya kita bahas, ya laut kita bahas, ya hewan kita bahas, semua kita bahas gitu. Karena pangkal semua kejahatan itu sebetulnya di pemerintah. Kalau pemerintahnya baik, masyarakat juga jadi Baik. baik. Kalau pemerintah jahat, masyarakat jahat semua, dibiarkan jahat gitu kan. Nah, jadi kita ini sebetulnya mengambil posisi yang paling tinggi nih. Cuma memang kurang pamornya. Karena risikonya juga tinggi. Tidak semua orang mau ngambil jalur ini. Dan nggak bakal mau juga yang mau endorse. Nanti kalau channel Jebret ini besar, nggak bakal ada orang mau di endorse, bang tolong endorse nih di channel Jebret gitu kan. Nggak bakal mau karena channelnya pun kritik gitu. Bukan channel Pandawara, bukan channel pecinta lingkungan, pecinta alam, bukan sebagainya gitu. Yang mereka aman bisa endorse dan sebagainya kan. Kalau channel kayak gini, politik begini, mana ada orang yang mau endorse. Terakhir nih bang, sebelum menutup nih, udah tadi saking serunya kita pengaruh hidup mana-mana ya. Nah, oke, silakan. Terakhir nih bang, Iya. terkait tadi sumber daya alam. Solusi tuntasnya nih bang, kan tadi kata bang Ali, dari kebijakannya itu tadi dari undang-undangnya itu salah karena sumber daya alam itu punya rakyat, bukan punya negara. Nah, apakah cukup dengan mengganti undang-undang itu sudah cukup atau apa bang kira-kira solusi tuntas agar permasalahan ini tidak terjadi lagi, bahkan bukan hanya di Raja Ampat tapi di Kalimantan sana, pulau di yang lain, pulau-pulau yang lain, Seluruh dunia. ya pokoknya seluruh lah, pokoknya tentang perkara ini. Ya, ini udah hampir 1 jam ya ini ya. Oke. Nah, jadi solusi tuntasnya ya. Nah, karena tadi kita bicara akar masalahnya adalah aturan yang keliru ya. Maka bukan hanya dirubah aturannya sebetulnya. Kalau aturan dirubah tapi mekanisme aturan itu masih cara pandang kapitalisme gitu ya. Cara pandang kapitalistik di mana aturan itu dibuat oleh negara ya, tapi bukan dari Al-Qur'an sumbernya. Tapi masih ada kesepakatan lah gitu ya. Jadi dibuat oleh DPR. Selama aturan dibuat oleh manusia, maka berpotensi melahirkan aturan-aturan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Jadi selama aturan dibuat oleh manusia, oleh DPR, oleh presiden, oleh menteri, itu menimbulkan kontradiksi satu. Yang kedua, sangat berpotensi syarat akan kepentingan pribadi, kelompok, dan oligarki. Jadi akan terus ada potensi, walaupun sekarang bisa dirubah nih undang-undangnya oleh DPR, dilarang. Itu mungkin di kemudian hari ketika pemerintahnya zolim lagi akan lahir lagi undang-undang yang baru lagi, yang sekarang bisa katakanlah dirubah aturannya melarang penambangan atau tambang dikuasai negara dan sebagainya misalnya. Nanti akan lahir lagi aturan-aturan baru lagi yang semisal ketika pemimpinnya zolim lagi. Nah, maka tidak cukup hanya sekedar merubah aturan, tapi sebetulnya lebih kepada merubah sistemnya. Bagaimana aturan itu dilahirkan? Karena gini, kita kan selama ini memang negara kita walaupun negara Pancasila ya, tapi faktanya kita ini mempraktekkan sebuah ideologi kapitalis sebetulnya. Apa cirinya ideologi kapitalis itu? Pertama, kita menggunakan demokrasi. Ini kan include bagian dari kapitalis karena demokrasi dengan kapitalisme itu seperti saudara kembar. Ya, tidak bisa dipisah karena kapitalis bisa tumbuh di negara demokrasi aja. Negara selain demokrasi nggak bisa. Makanya Amerika, negara-negara barat itu kan dia getol mengkampanyekan demokrasi karena tanpa demokrasi mereka tidak bisa hidup. Dengan demokrasi pemilihan A, B, C, D itu mereka bisa beli rakyat, beli suara rakyat, beli suara pejabat, sehingga melahirkan undang-undang yang pro kepada oligarki, yang undang-undang yang pro kepada kapitalis. Nah, makanya pola ini ditutup nih, kita kubur nih sistem kapitalis ini, sistem demokrasi ini. Kita ganti dengan apa?
Nah, kita ganti dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Jadi kalau DPR mau bikin aturan, pemerintah bikin aturan itu bukan lagi dari suara terbanyak, tapi sumbernya dari Al-Qur'an. Jadi hukum yang diterapkan atau mekanisme pembuatan hukum itu harus dari Al-Qur'an. Ya. Jadi kita ini sebetulnya kan Al-Qur'an itu sudah lengkap. Ya. Mau bicara apapun di Al-Qur'an itu ada. Ya, dilengkapi oleh hadis. Ya. Hadis mutawatir, hadis sahih. Jadi saling melengkapi. Nah, harusnya dengan modal Al-Quran dan hadis ini, kita ini cukup untuk bisa ngelola sumber daya alam ini dengan baik, ya, tanpa perlu aturan yang lain. Nah, jadi solusinya adalah rubah aturan sekarang, rubah sistem yang melahirkan aturan rusak sekarang. Sistemnya dirubah nih. Ya, sistem yang melahirkan aturan rusak. Nah, sistemnya, karena kalau sistemnya rusak akan terus melahirkan aturan yang rusak. Nah, maka perlu sistem yang baik, di mana aturan itu lahir bukan disepakati oleh manusia, tapi manusia ini tinggal menerapkan saja. Karena aturan itu sudah ada di Al-Quran, sudah di hadis, termasuk misalnya tadi ya, sumber daya alam, hadis riwayat Muslim tadi sudah jelas, al-muslimuna suraku bisalas bima wa kala wanar, bahwa sumber daya alam ini milik umat Islam. Ya. Kemudian juga artinya tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta maupun negara, tapi ini milik umat, milik rakyat. Negara hanya mengelola, ya, semuanya untuk rakyat. Artinya dengan pandangan ini, maka siapapun yang mengelola sumber daya alam memiliki, atau negara menyerahkan kepada siapapun itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, jelas nih kayak gini nih. Ya. Jadi kalau negara, kalau tambang itu diatur pakai aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, insya Allah itu akan baik, akan adil. Kita yakin nggak sih Allah Maha Baik? Teman-teman yakin nggak? Yakin. Teman-teman yakin nggak Allah Maha Adil? Yakin. Teman-teman yakin nggak Al-Quran itu benar? Yakin. Hadis juga benar. Kalau kita yakin, sudah pasti aturan yang dikandung oleh Al-Quran, oleh hadis yang mengatur masalah sumber daya alam, pengelolaannya tadi sudah jelas lengkap tadi itu, pasti akan baik. Dan harus ingat teman-teman, aturan Islam itu bukan untuk orang Islam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Islam ini. Jadi ketika aturan Islam yang berkaitan dengan tambang, pengolahan sumber daya alam diterapkan, ini akan memberikan kesejahteraan, keadilan bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua masyarakat baik Islam maupun non-Muslim. Jadi ini harus dirubah tuh sistemnya tadi. Ya, sistem yang melahirkan aturan salah tadi dirubah tadi. Jangan hanya aturannya, karena kalau aturan sekarang dirubah, bisa ganti presiden, ganti DPR, aturannya dirubah. Nanti ketika ganti DPR yang baru, presiden yang baru, ketika dia zalim akan merubah kembali lagi misalnya itu. Makanya mekanisme melahirkan hukum tadi itu, sistemnya tadi itu harus dirubah dengan sistem Islam. Kita ini sebetulnya nggak usah capek-capek ya bikin aturan. Jadi gini, teman-teman, kalau tahu biaya bikin satu undang-undang saja itu memakan uang ratusan bahkan miliaran. Kirain gratis. Udah ada Pak. Gratis. Tinggal nulis aja ya. Nah, dan semuanya itu ada biaya yang bikin undang-undang itu. Nah, sekarang Allah sudah sediakan gratis undang-undang dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Tinggal pakai aja. Berdasar kita nih orangnya goblok. Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, malah pakai aturan yang lain. Nah, itulah sebenarnya kalau solusinya kembali kepada Al-Quran. Pasti semua jadi baik. Jadi solusinya kembali kepada hukum Quran, kepada hukum hadis. Allahu a'lam. Oke guys, jadi itu adalah solusi tuntas dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya alam. Jadi selama aturan itu dibikin oleh manusia, pasti masih bisa diakal-akalin. Berpotensi diakal-akalin. Pesenan. Jadi solusi tuntasnya itu guys, jadi rubah sistem yang melahirkan aturan yang rusak itu dengan sistem Islam tadi. Terakhir nih, jargonnya dulu ya. Biasanya kita kalau misalkan penutupan kita berbarengan dulu ya. Jebret bareng-bareng Kan. Gimana? Jadi nanti ya langsung aja kayak 1, 2, 3 langsung jebret gitu kan. Oh, siap. Lihat kamera ya, lihat kamera ya. Oke. Terakhir. Yang kemana tengah ya. Oke.
Oke guys, jadi cukup pertemuan malam kali ini di episode yang kelima. Kelima ini ya. Di episode yang kelima. Jadi kawal terus, insya Allah channel Jebret akan selalu menjebretkan setiap pemikiran-pemikiran yang mainstream. Siap. Oke. Terakhir, 1, 2, 3. Jabret.